Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya Wana Herdiana dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang matematika. Namun hari ini kita akan membahas tentang matematika umum atau biasa juga disebut dengan matematika wajib. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu tentang fungsi komposisi dan inverse. Sepertinya ini sudah tidak asing lagi ya bagi adik-adik semua. Nah, di dalam fungsi komposisi dan inverse ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama ada aljabar fungsi, yang kedua ada fungsi komposisi, yang ketiga ada fungsi inverse, dan yang keempat ada inverse fungsi komposisi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang aljabar fungsi. Nah, kira-kira apa sih aljabar fungsi itu? Mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi ya, karena ini sering sekali muncul dalam soal-soal matematika. Mungkin ada yang bertanya juga sebenarnya fungsi komposisi dan inversi itu apa sih hubungannya dengan aljabar fungsi? Nah, aljabar fungsi ini merupakan materi dasar tapi saling berhubungan ke depannya ketika membahas tentang fungsi komposisi dan inverse. Jadi kita harus paham dulu nih cara pengoperasian dari aljabar fungsi itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang aljabar fungsi, di mana di sini operasi aljabar pada fungsi. Nah, di sini kita lihat bahwa jika f dan g merupakan fungsi, berlaku sifat-sifat aljabar sebagai berikut. Nah, di sini ada sifat-sifat aljabar, yaitu ada penjumlahan fungsi, ada pengurangan fungsi, ada perkalian fungsi, dan ada pembagian fungsi. Nah, untuk penjumlahan fungsi itu sendiri, ketika penjumlahan berarti modelnya itu f ditambah g dikali x, maka di sini berubah sama dengan fx ditambah g dikali x. Begitupun dengan pengurangan. Pengurangan itu hanya mengubah tanda. Di sini penjumlahan, di sini pengurangan. Perkalian pun seperti itu. Di sini adalah perkalian. Nah, untuk pembagian itu sendiri, adik-adik bisa melihat bahwa Fg dikali X hasilnya adalah Fx per Gx. Nah, di mana Gx ini tidak sama dengan 0. Nah, ingat ya, untuk Gx atau penyebut itu sendiri, itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ketika hasilnya 0, maka bisa dikatakan bahwa itu tidak terdefinisi. Oke ya, paham sampai sini. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh untuk penjumlahannya, untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk contoh itu sendiri, di sini sudah diketahui nilai fx-nya, nilai gx-nya, dan hx-nya. Sekarang kita melihat untuk soal yang pertama. Yang pertama, tentukan f ditambah g sama dikali x. Berarti bisa kita tulis di sini ada yang pertama adalah penjumlahan ya. Berarti yang pertama. Oke, karena di sini penjumlahan berarti fx ditambah gx. Oke ya. Nah, kita lihat bahwa nilai fx dan nilai gx-nya berapa. Nah, di sini ada fx, di sini ada gx. Berarti langsung kita tulis nilai fx-nya yaitu 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Ditambah 4x dikurang 5. Nah, kemudian untuk nilai Gx itu sendiri, karena ini adalah operasinya penjumlahan, kita tulis di sini tambah. Nah, oke. Untuk
karena di sini adalah penjumlahan, ini bebas dari adik-adik mau menambahkan kurung atau tidak, itu bebas. Karena ini masih operasi penjumlahan. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Oke. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan. Kita lihat dulu nih variabelnya, variabel tertinggi itu yang mana. Nah, di sini ada 3X pangkat 3 ya. Berarti 3X pangkat 3 langsung kita tulis. Nah, di sini ada 2X pangkat 2 ketemu dengan X pangkat 2. Nah, karena di sini negatif, di sini positif, berarti di sini jadinya min X pangkat 2. Kemudian ada 4X, positif 4X dikurang 5X. Nah, di sini 4X dikurang 5X, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah X ya. Nah, kemudian di sini kita tulis X. Nah, kemudian min 5 ditambah 6. Nah, min 5 ditambah 6 berarti di sini adalah plus 1. Oke, maka diperoleh untuk penjumlahan itu sendiri 3X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini adalah pengurangan. Berarti kalau pengurangan kita langsung masukin aja nilainya. Yaitu berarti 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5. Nah, karena di sini adalah operasinya kurang, berarti di sini kurang, ini harus kita dalam kurungkan. Karena ini kurang ya, kalau tambah itu terserah mau dikasih kurang atau tidak, itu tidak jadi masalah. Tapi karena di sini adalah kurang, berarti itu harus kita kasih kurung. X2 dikurang 5X ditambah 6. Maka diperoleh, nah karena di sini adalah kurang dan ini bentuknya kurung ya, berarti kita pindahkan dulu yang ini. 3X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5. Nah, oke. Nah, karena di sini adalah minus ketemu positif, berarti di sini hasilnya min X pangkat 2, minus ketemu minus hasilnya adalah positif 5X, minus ketemu positif berarti ini adalah min 6. Oke ya, kita sudah mendapatkan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita melihat variabel tertinggi itu yang mana? Ini ada 3X pangkat 3. 3X pangkat 3. Nah, di sini 2X pangkat 2 ketemu dengan min X pangkat 2. Berarti jadinya min 3X pangkat 2. Kemudian di sini ada 4X ketemu dengan 5X. Berarti di sini jadinya positif 9X. Kemudian di sini ada min 5 ketemu dengan min 6. Berarti jadinya adalah min 11. Maka diperoleh 3X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah GX dikurang 11. Nah, itulah untuk contoh pengurangan ya. Kemudian kita masuk ke perkalian fungsi. Untuk contoh yang ketiga yaitu perkalian, di mana untuk perkalian ini kita mau mengalikan, yaitu X pangkat 2 dikali 5X ditambah 6. Nah, berarti di sini X dikali 2. Nah, di sini X pangkat 2 dikali X. Nah, karena di sini X itu artinya X pangkat 1 ya. Berarti X pangkat 2 dikali X pangkat 1 berarti pangkatnya kita jumlahkan. Yaitu X 2 ditambah 1 kan 3. Hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali 2. Maka hasilnya 2X pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke min 5X dikali X. Nah, min 5X dikali X ini kan sama-sama pangkat 1 dan ini pangkat 1. Berarti hasilnya adalah
min 5x pangkat 2. Kemudian min 5x dikali min 2 berarti hasilnya adalah positif 10x ya. Min 5 dikali min 2 hasilnya adalah positif. Kemudian selanjutnya yaitu positif 6x. Berarti positif 6 dikali x hasilnya adalah 6x dikurang 12. Oke, nah di sini kita sudah memperoleh hasilnya. Sekarang tinggal kita gabungkan sesama variabel ya. Nah, di sini variabel yang pangkat 3 kan cuma 1, berarti x pangkat 3. Di sini ketemu 2x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2. Berarti di sini jadinya min 7x pangkat 2. 10x ditambah 6x jadinya 16x. Berarti di sini dikurang 12. Nah, inilah untuk contoh perkaliannya. Sekarang kita masuk ke contoh pembagian. Nah, untuk pembagian itu sendiri diperoleh bahwa G ini adalah G per H dikali X. Berarti ini langsung X pangkat 2 ya, dikurang 5X ditambah 6 per X dikurang 2. Oke, karena di sini bentuknya adalah kuadrat, maka ini bisa kita faktorkan ya. Nah, ketika difaktorkan, ini adik-adik pasti sudah paham cara pemfaktorannya. Nah, berarti kalau kita faktorkan di sini jadinya X dikurang 2, kemudian X dikurang 3 ya, per X dikurang 2. Oke, kita melihat di sini bahwa di antara pembilang dan penyebut ini ada angka yang sama, berarti bisa kita coret. Maka ini dicoret, ini juga dicoret. Maka diperoleh hasil X dikurang 3 atau X min 3 ya. Untuk pembagian itu sendiri. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Nah, untuk sifat-sifat aljabar pada fungsi itu di sini ada komutatif dan asosiatif. Dan di mana komutatif dan asosiatif itu hanya bisa kita gunakan ketika bentuknya penjumlahan atau perkalian. Asosiatif dan komutatif digunakan saat bentuk operasinya adalah penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini kita melihat contoh yang pertama, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Nah, ini penjumlahan dan perkalian diperoleh fx sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan 3x. Berarti kalau bentuknya adalah penjumlahan, maka bisa kita tulis penjumlahan berarti kita menggunakan yang ini ya. F ditambah G, berarti F-nya ditambah G dikali X atau sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, untuk nilai Fx-nya ini adalah X tambah 2 ya. X tambah 2 dan untuk Gx-nya ini adalah 3x. Berarti kita tinggal jumlahkan. Ini x ditambah 3x ini adalah 4x ditambah 2. Nah, kemudian kita ke berikutnya. Karena komutatif berarti kita menggunakan Gx lagi ya, kita balik. Yaitu G. Ini langsung aja ya, Gx ditambah Fx, maka modelnya adalah 3x ditambah x ditambah 2. Maka diperoleh 4x ditambah 2. Oke, hasilnya sama ya. Nah, untuk sifat komutatif dan asosiatif pada operasi aljabar memastikan bahwa urutan atau pengelompokannya itu tidak mengubah hasil akhir. Jadi kalau misalnya kita komutatif atau asosiatif,
hasilnya akan tetap sama ya, walaupun kita ubah, kita urutkan, atau kita kelompokkan, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, itulah untuk perkalian. Nah, inilah untuk penjumlahan. Untuk perkalian itu sama aja. Kita cuma ubah tandanya, dan komutatif dan asosiatif ini hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan min 2x ditambah 1. Tentukan f ditambah g dikali x. Nah, kita mau menentukan, ini bentuknya penjumlahan ya. Berarti kalau penjumlahan boleh kita tulis sama dengan fx ditambah gx. Nah, karena ini modelnya perjumlahan, berarti kita masukin nilai fx-nya. Fx-nya adalah x pangkat 2, gx-nya adalah min 2x ditambah 1. Oke. Nah, karena di sini adalah x pangkat 2 ya, berarti ini berubah tanda ya. Maka hasilnya adalah negatif. Jadi kita peroleh bahwa x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Oke ya. Ini tidak perlu kita jumlah-jumlahkan karena di sini ada pangkat 2 dan ini ada pangkat 1 variabelnya. Maka yang kita ubah adalah tanda yang ada di sini, yaitu ketika positif ketemu dengan minus berubah jadi minus. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Itulah untuk soal nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini model soalnya masih sama, di mana di sini adalah pengurangan. Berarti kalau pengurangan fx, oke. Nah, nilai fx-nya berapa? X pangkat 2 dikurang 2 min 2x ditambah 1. Oke, coba perhatikan. Nah, ini masih sama ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti ini langsung kita pindahkan x pangkat 2. Nah, karena di sini bentuknya adalah minus ketemu minus, berarti jadinya adalah positif. Berarti di sini positif 2x ditambah 1. Oke ya? Aman ya? Ini tidak perlu kita jumlahkan karena variabelnya di sini hanya memiliki masing-masing satu variabel ya. Jadi tidak perlu kita operasikan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 dan gx sama dengan x ditambah 3. Kita mau menentukan 2f dikurang 5g dikali 2 ya. Nah, karena di sini sudah menentukan f dan g-nya, berarti bisa kita ubah di sini. Di sini 2f dikurang 5g dikali 2. Berarti ini sama dengan 2fx dikurang 5gx ya. Maka di sini sama dengan nilai fx-nya berapa? 2 dikali x pangkat 2 ditambah 2 dikurang 5 dikali x ditambah 3. Nah, ini langsung kita kali masuk aja. Nah, 2 dikali x pangkat 2 berarti 2x pangkat 2 ditambah 2. 2 kali 2, 4 ya. Ditambah 4. Kemudian 5 dikali x ditambah 5 kali 3 min 15 ya. Nah, di sini kita sudah memperoleh 2x ditambah 4 dikurang 5x dikurang 15. Nah, berarti kita urutin dulu yang variabelnya. Berarti di sini 2x pangkat 2 dikurang 5x. Nah, di sini adalah 4 positif 4. Ini kan sama-sama tidak 4 dikurang, ini bisa dikurang ya. 4 dikurang 15 berarti hasilnya adalah min 11. Nah, karena kita sudah memperoleh hasil
hasil dari X-nya, berarti kita tinggal memasukkan nilainya karena diketahui bahwa di sini adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 5X dikurang 11. Nah, 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2 8. Berarti 8 dikurang 5 dikurang 11. Nah, 8 dikurang 5 kan 3. 3 dikurang 8. Oke, 8 dikurang 5 hasilnya 3. 3 berarti kita peroleh di opsinya tidak ada jawabannya ya. Karena 8 dikurang 5 ini kan 3. Di mana 3 ini dikurang 11. Berarti hasilnya harusnya adalah 14 ya. Berarti jawaban yang benar adalah min 14. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat ini diketahui fx sama dengan x2 ditambah x dikurang 6 dan gx-nya sama dengan x dikurang 2. Tentukan, yang mau ditentukan adalah fx per gx-nya. Ini ya. Berarti kalau sudah ditentukan seperti ini, kita langsung masukin aja nilainya. Karena di sini kita ketahui fx per gx. Nah, di sini adalah x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 per x dikurang 2. Nah, ini karena di sini adalah pangkat 2 berarti bisa kita faktorkan. Nah, kalau difaktorkan berarti hasilnya adalah x dikurang 2 x ditambah 3. Min 2 dikali 3 kan hasilnya min 6 ya. Berarti ditambah x dikurang 2. Nah, ingat, ini kan ada pembilang dan penyebut. Ketika memiliki angka yang sama, berarti ini dan ini bisa dicoret. Maka diperoleh jawaban x ditambah 3. Berarti di opsi yang benar adalah A. X ditambah 3. Oke, kita masuk soal kelima ya. Nah, di sini diketahui fx 6x ditambah 1 dan gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 5. Ini mau kita jumlahkan. Berarti kalau dijumlahkan nilainya langsung bisa dimasukin ya. Ini langsung saja saya tulis nilainya, yaitu 6x ditambah 1 karena kita mau menjumlahkan ya. Berarti di sini tambah gx-nya adalah 2x pangkat 2 dikurang 5. Nah, karena di sini modelnya ini ya, kita lihat variabelnya. Di sini adalah pangkat 2, berarti 2x pangkat 2 ditambah 6x. Nah, 1 dikurang 5. Positif 1 dikurang 5 berarti ini hasilnya adalah min 4. Oke ya, maka diperoleh min 4. Selanjutnya kita ke soal terakhir, yaitu diketahui fx sama dengan 6x ditambah 1 dan gx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 5. Karena ini modelnya adalah pembagian, maka kita langsung 6x tambah 1, gx-nya adalah 2x pangkat 2 dikurang 5. Nah, di mana kita ketahui bahwa ini 6x ditambah 1, 2x tambah 2 dikali 5. Kita bisa mengubah nilai x-nya terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 6, ini modelnya adalah pembagian ya, di mana kita sudah modelnya pembagian dan kita sudah mengetahui nilai x-nya. Nilai x-nya adalah 2. Berarti 6x ditambah 1 per 2x pangkat 2 dikurang 5. Karena kita sudah mengetahui nilai x-nya, berarti variabel x ini langsung kita ganti menjadi 2. Jadinya 6 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 2 dikurang 5. Nah, 6 dikali 2, 12. 12 ditambah 3, ditambah 1 hasilnya 13.
2 pangkat 2 4, 2 kali 2 8. Berarti 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3. Nah, 13/3 ini bisa disederhanakan. Ketika disederhanakan 13/3, berarti ini hasilnya adalah 4 1/3. Itulah untuk model pembagian dalam soal aljabar fungsi ini. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini tentang aljabar fungsi ya. Nah, semoga soal-soal dan materi-materi yang dibahas tadi ini bermanfaat ke depannya untuk adik-adik semua dan bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal matematika khususnya dalam pengerjaan soal TKA. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.